Anyway, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, gua lagi ada di showroom Vinfast yang ada di area Depok. Jadi, kalian kalau mau tanya-tanya promo-promo apa aja yang ada di sini, atau unit-unit apa aja yang di sini, atau skema-skema apa aja yang ada di sini, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di bawah sini nih. Kalau di sini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Anyway, di sebelah gue ini udah ada Vinfast VF i34. Jadi di Vinfast ini kalau nggak salah dia ada dua skema untuk semua mobil yang ada di sini. Jadi VF i34 ini dijual dalam dua skema. Yang pertama dijual secara full atau termasuk baterainya. Yang kedua dijual secara subscription untuk baterainya. Jadi kalian bisa melakukan pembelian dengan baterai nyewa. Untuk harganya kalian cek aja langsung ke nomor yang tadi gua sebutin atau ada di deskripsi. Dan sekarang kita akan coba bahas sedikit tentang Vinfast VF i34 ini. Nah, mobil ini punya desain yang cukup futuristik dengan bentuk depannya ini dia memang seperti khas-khas mobil listrik lainnya, tidak memiliki grill dan tampilan garisnya ini seperti garis yang memanjang dari kiri ke kanan. Kemudian untuk sistem kelampuannya, untuk mobil listrik ini dia masih menggunakan sistem kelampuan yang kombinasi karena dia ada yang menggunakan halogen dan ada juga yang sudah LED. Kalau kita berbicara di bawahnya, dia itu punya grill kecil yang ada bintik-bintik, bukan bintik-bintik sih, ini kotak-kotak kecil warna chrome-nya. Kemudian diffuser depannya sini warnanya hitam doff yang membuat tampilannya lebih crossover. Kemudian di depan sini ada kotak ini tuh sebenarnya dia sensor untuk ADAS-nya. Nah, kemudian di atas kotak itu ada kamera ya, memang karena mobil ini sudah disemati kamera 360 ya. Nah, kemudian fog lamp memang belum dilengkapi di mobil ini dan sensor parkir sudah ada di kanan kirinya. Menilik ke mesinnya, mobil ini dibekali mesin listrik di depan dan mesin listrik tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 147 horsepower dan torsinya itu sekitar 242 Nm. Dan semuanya disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis single speed. Mobil ini dibatasi kecepatannya karena memang maksimal kecepatannya itu dia hanya di angka 130 km per jam. Dan untuk menempuh 0 ke 100 km, mobil ini bisa menempuh hanya dalam waktu 9 detik aja. Nah, mobil ini dibekali baterai berukuran 41,9 kWh dan mobil ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 318 km NEDC. Dan mobil ini punya dimensi yang cukup kompak karena dia dimensinya itu kurang lebih panjangnya sekitar 4,3 meter, lebarnya itu dia 1,7 meter dan tingginya itu dia hanya 1,6 meteran. Nah, kemudian untuk sistem safety itu cukup lengkap dan gua tampilin di samping sini, kalian tinggal lihat aja. Beralih ke samping, tampilannya terlihat sangat crossover ditandai dengan over fender tipis dari belakang sampai ke depan. Sebenarnya ini nggak cuma dari belakang sampai depan, tapi dia mengelilingi mobil ini. Kemudian di samping sini dia juga sudah disemati set skirt yang dia dual color ya, ada silver sama hitam doff ini. Nah, mobil ini sudah disemati dengan spion yang sudah warna body, ada lampu sense di spionnya. Kemudian untuk kameranya ada di bawah spion sini untuk kamera 360-nya juga. Nah, handle-nya dia menggunakan handle yang cukup profesional di sini dan dia warna body. Kemudian di kacanya ini dia dikelilingi sama warna chrome dan tidak lupa mobil ini juga sudah disemati dengan rail roof. Nah, untuk velgnya dia menggunakan velg berukuran 18 inch dan gua sangat suka dengan velg yang warnanya hitam glossy seperti ini karena membuat tampilan mobil kita lebih keren. Nah, velg 18 ini tersebut dibalut ban dengan ukuran 215/45 ring 18. Untuk sistem pengeremannya di keempat rodanya dia sudah disematkan disc. Beralih ke belakang, lakukan ornamen-ornamen di belakang sini nyaris-nyaris sama seperti yang di depan dengan logo Vinfast di tengah sini dan kanan kirinya ini seolah-olah menyambung dari kiri ke kanan ya. Nah, kemudian di belakang sini memang tidak banyak pernak-pernik yang ditempel di mobil ini, hanya tulisan FV i34 di bawah sini. Kemudian dia menggunakan diffuser bawah yang menggunakan warna hitam doff. Nah, kemudian sensor parkir sudah disematkan di sini 4 titik, 2 kiri 2 kanan. Kamera mundur ada di atas plat nomor sini. Wipernya sudah disematkan, tapi sayangnya mobil ini memang belum dilengkapi defogger ya. Nah, di sini ada spoiler yang sudah terintegrasi sama high stop lamp dan antena sudah shark fit. Nah, untuk membuka bagasinya, mobil ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa pakai tombol yang ada di bawah entertainment systemnya situ, atau kalian pakai
tuas yang ada di bawah sini nih, dan tuasnya ini sudah elektrik, atau kalian buka pakai remote-nya nih. Jadi di remote-nya tuh dia ada tombol buat buka bagasi. Jadi tinggal kalian pencet terus tahan, dia akan membuka secara elektrik karena memang pintu bagasinya ini sudah dilengkapi dengan power tailgate. Bagasinya ini cukup luas ya, sekitar 250-an lebih liter bagasinya. Dan kalian kalau mau naruh bagasi berukuran besar cukup kali ya di sini. Nah, di lantainya ini kalian kalau buka di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu banyak, tapi ini kalian bisa naruh sepatu-sepatu kalian di sini, jadi lantai bagasi kalian bisa terlihat lebih rapi. Nah, kalau menurut kalian bagasinya ini kurang luas, kalian bisa lipat bangku belakangnya 60-40 dan menciptakan ruang bagasi yang lebih lebar lagi, walaupun dia nggak serata lantai. Nah, gua udah duduk di bangku paling belakang dari Finfast VF i34 dan so far duduk di sini menurut gua, kalau buat badan gua 175 cm itu agak kurang nyaman karena ini paha gua nggak tersangga dengan bag, dan kalau gua lihat tuh ini kayaknya bangkunya flat rata gitu ya, dan posisinya lumayan agak tegak, dan ini kalian bisa lihat legroom gua lega banget karena ini tadi udah gua setel posisi duduk gua dan posisinya lega banget. Kemudian headroomnya ada 4 jari ya di sini, dan walaupun ini kaki kita agak gantung ya, kita bisa masukin kaki kita ke depan sini, nggak masukin sih, agak selonjorin gitu, tapi tetap agak kurang nyaman kalau menurut gua buat badan gua ya. Nah, di belakang sini kita dapat 3 buah headrest. Artinya di sini memang bisa dimasukin sama 3 orang, dan kalau kita duduk berdua di sini kita tidak dapat armrest, tapi so far oke lah. Nah, di belakang sini tiga-tiganya tuh dia dapat seat belt 3 titik ya. Jadi untuk sistem safety-nya udah cukup baik, dan di sini kita dapat asupan angin nih, dan yang tengah nih kalau ini dihidupin jadi kicar nih kalau disemprot seperti ini. Nah, di bawahnya situ dia ada USB slot Type A 1 biji. Dan kita ke door panelnya, dia menggunakan bahan plastik keras untuk yang atas, tapi armrest di door panelnya ini dia menggunakan bahan empuk ya dan kulit. Kemudian dia power window sudah disematkan, dan dia itu sudah automatic naik dan turunnya. Kemudian di bawahnya dia ada bottle holder sama tempat penyimpanan yang lumayan besar. Handle-nya dia warnanya silver. Nah, gue udah duduk di bangku paling depan ya, karena memang ini 2 row ya. Dan so far duduk di depan sini lebih enak daripada duduk di belakang ya, memang sih. Tapi walaupun begitu memang menurut gue bangkunya ini kurang plek kalau di badan gue 175 cm, beratnya tuh 65-an kilogram ya, dan ini masih kegedean kayaknya, nggak plek banget, tapi so far oke lah. Dan ini kok gue merasanya agaknya kurang tersangga dengan baik paha gua duduk di sini, dan posisi berkendaranya oke karena ini bisa diatur maju mundur. Kemudian ada high adjusternya juga sudah dilengkapi, kemudian ada recliningnya juga, jadi cukup lengkap. Dan ini setirnya dia bisa di style tilt dan teleskopik ya by the way, jadi cukup lengkap, posisi berkendaranya bisa sangat ergonomis. Nah, setirnya ini dibalut menggunakan bahan yang sama seperti dipakai di bangkunya. Nggak sama deng ya, karena ini nggak ini, tapi empuk sih so far bahannya. Dan dia di setirnya tuh ada tombol-tombol. Sebelah kiri dia bisa ngatur buat entertain system dan juga ngatur MID yang ada di tengah instrumen cluster itu. Sebelah kanan dia buat cruise control dan angkat tutup telepon dan voice command-nya juga. Mobil ini menggunakan bahan dashboard yang masih menggunakan plastik keras memang, tapi di sini ada ornamen-ornamen kotak-kotaknya gitu yang mirip-mirip sama ornamen-ornamen yang ada di diffuser depannya itu. Nah, kemudian untuk sisi AC itu tuh di tengah-tengah sini tuh nggak ada. Kalau mobil kan biasanya di kanan kirinya entertainment system sini ada, tapi ini adanya di sebelah kiri. Ini mirip-mirip sama Honda HR-V. Nah, kemudian dia punya layar entertainment system yang cukup gede, ini kalau nggak salah sekitar 8 in, dan ini sudah bisa terkoneksi dengan Android Auto. Mobil ini itu di entertainment systemnya ada pengaturan yang cukup lengkap karena dia ada pengaturan mobil. Jadi pengaturan mobil itu dia bisa nutup kaca jendela, kemudian buat nutup bagasi. Kalau memang ada yang lupa kacanya ada yang dibuka, kita bisa langsung pencet ini, jadi dia
akan menutup secara keseluruhan, atau kalau kita mau itu pakai power window-nya aja di sini bisa. Jadi banyak aksesnya. Kemudian untuk bagasi belakang, kalau lupa nggak ketutup, kalian bisa pencet tombol yang ada di sini, atau kalian bisa pakai tombol yang di bawahnya sini. Jadi banyak akses yang kita bisa pakai di mobil ini. Nah, kemudian selain kontrol mobil tadi, itu ada alat bantu mengemudi. Jadi alat bantu mengemudi ini di situ ada rear traffic cross alert, kemudian ada blind spot monitoring dan segala macam bisa kita atur lewat sini. Dan yang paling menarik lagi di mobil ini itu adalah kamera 360-nya. Karena pada saat kita masuk ke kamera 360-nya itu benar-benar kamera yang bisa kita lihat mobilnya dari arah mana saja. Dan anyway, ini kenapa mobilnya warna hitam nih? Padahal mobil yang kita review itu warna putih, tapi di layar sini dia warnanya hitam. Nah, di kameranya ini kita bisa melihat mau kita lihat depan, atau kita mau lihat samping, atau bahkan kita kalau mau lihat belakang aja bisa dengan pencet tombol-tombol yang ada di menu-menunya sini. Jadi cukup lengkap juga. Nah, kemudian di bawahnya entertainment system sini dia ada tombol-tombolan. Yang pertama dia buat hazard, kemudian stability control, sama buat buka tutup bagasi belakang, dan ini power dan volumenya ya. Nah, kemudian turun ke bawah tuh dia ada USB slot 2 biji Type A, dan itu tuh dia satu buat connectivity ke entertainment systemnya sini, yang satu buat memang khusus buat ngecas. Nah, kemudian start stop engine-nya, bukan start stop engine kalau ini. Jadi kalau mobil listrik itu on off-nya. Jadi on off-nya ada di sini, dan ini ada tempat penyimpanan yang cukup besar nih buat handphone, dan keset juga nih tempat menyimpan di sini. Nah, di sini dia pakai transmisinya tuh puter-puteran ya. Jadi ada R&D, jadi sama parking puter-puteran gitu, dan drive mode-nya ini ya. Tapi dari tadi tuh gua pencet drive mode-nya tuh nggak muncul-muncul nih drive mode-nya apa aja. Jadi oke lah. Di belakangnya lagi tuh dia ada cup holder 2 biji, dan ini handremnya dia masih menggunakan otot. Kemudian di sebelah kiri sini dia ada armrest yang kalau dibuka tuh dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar tapi lumayan. Nah, selain tempat penyimpanan tertutup di sini, ada juga di kiri sini, dan dia tuh sudah soft openingnya, jadi sudah cukup menarik. Kita ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya tuh sudah full digital ya, jadi dia udah full digital. Tapi kanan kirinya dia masih natif buat baterai, belah kanannya, sebelah kirinya tuh buat regeneratifnya ya. Nah, kemudian kalau kita pindah-pindah layarnya, ini kan layar home ya, kemudian kita bisa ke map, terus ke apa namanya connectivity, terus kemudian ke audio, kemudian ke apa nih, dan ada informasi ya. Tapi sayangnya yang kita review ini dia masih pakai bahasa Vietnam ya, jadi kita nggak ngerti ini artinya apa. Setirnya ini dia sudah flat bottom ya, jadi kalian kalau badannya gede bisa sangat mudah di sini. Terus di belakang setir dia ada tuas-tuasan seperti biasa, kiri lampu, kanan wiper. Kemudian kita ke door panelnya, dia sama seperti di belakang menggunakan bahan plastik keras, tapi yang kena tangan kita di armrestnya itu dia menggunakan bahan empuk, dan dia bahannya kulit ya. Nah, di sini dia sudah ada power window 4 titik. Di sini juga sudah ada Windows lock, kemudian ada electric mirror yang memang dia sudah dilengkapi dengan otomatis retract. Nah, kemudian di atasnya tuh dia ada door lock, dan juga ada tweeternya kecil di sini, dan handle-nya sama seperti di belakang, dia warnanya silver. Kemudian di bawahnya ada bottle holder dan tempat penyimpanan yang lumayan besar. Kemudian beralih sebelah kanan setir sedikit tuh dia ada adjuster buat lampunya, jadi kita bisa atur posisi ketinggian lampunya ya. Jadi cukup lengkap, dan ada tempat penyimpanan kecil kotak. Kalau gue ini paling ini gue taruh buat duit aja, atau buat naruh kartu e-tol ya, bisa ditaruh di sini. Kemudian ini ada spion tengah yang dia sudah ada dynamic view-nya, dan ada tombol SOS nih. Jangan sampai kalian salah pencet ya, kalau salah pencet dia langsung nelpon ke VinFast-nya. Nah, kemudian ini ada lampu baca yang dia masih halogen, dan sun visor kanan kiri yang ada kacanya, dan by the way ini ada lampunya. Tapi so far di mobil ini masih banyak lampu-lampuan yang halogen. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang VinFast VF e34. Nah, gimana menurut kalian tentang apa yang kita dapatkan di mobil ini dengan harga yang ditawarkan oleh VinFast? Nah, memang mobil ini dijual dalam dua mekanisme, ada yang subscription untuk baterainya, dan juga ada yang kita bisa memang beli secara full dengan baterainya juga. Nah, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda, dan jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.